Oke, tapi Mas Dhani, kalau misalnya ngomongin soal Mas Dhani dan karya-karyanya gitu kan, Ya. Hampir semuanya albumnya hits, albumnya semuanya hits gitu. Kalau Mas Dhani sendiri ada nggak sih Mas, apa ya sebenarnya tips triknya nih dari Mas Dhani sendiri supaya akhirnya kan susah sih Mas ngebuat album hits itu kan. Nah supaya akhirnya si album ini bisa hits gitu setiap album gitu. Kita waktu itu sebenarnya pengen melakukan sesuatu yang belum ada aja di Indonesia gitu. Ya lagu kangen meskipun norak gitu ya. Tapi waktu tahun 92 belum ada lagu yang kayak kangen lah gitu, minimal gitu ya. Wah itu, walaupun ada mirip-mirip gitu. Itu juga menemani perjalanan hidup saya itu Mas. Ya itu memang Dewa adalah sebuah perjalanan. Dewa memang adalah sebuah perjalanan. Perjalanan anak muda di usia 19 sampai sekarang gitu kan. Jadi ya ketika umur 19 seperti itu, ketika umur 24 seperti itu, 26, 28, 30, 32 ya, 35 sampai sekarang gitu. Okay. Emang it's a journey. Musical journey ya. Memang akhirnya penikmat setianya juga ya berkembang sesuai usianya juga tetap setia ya Mas ya? Tetap setia. Karena akhirnya sesuai dengan perkembangan perkembangannya gitu. Ya buktinya waktu kita terakhir main di sini bulan Februari itu kan meskipun tiketnya mahal tapi kan sold out. Betul ya kan? Betul. Itu kan bukti bahwa kita masih menjadi apa ya? Top list. Mungkin bukan itu bahasanya, mungkin apa? Buat saya masih menjadi permata lah buat musik Indonesia gitu. Betul ya kan? betul sampai sekarang. Dan tadi itu apalagi Mas tipsnya? Tadi kan sempat diceritain sedikit. Ya kalau tips ya mungkin kita ini lengkap gitu. Tadi membuat sesuatu yang berbeda di zamannya gitu. Kemudian udah tuh kita lengkap gitu kan. Saya pernah ngomong di YouTube saya bahwa bedanya Sheila on 7, Padi dan Dewa 19 atau slang Sheila on 7 4 band ya. Gigi, Sheila on 7, Padi, Sheila on Dewa 19. Sheila on 7, Padi, Gigi sama slang. 4 band ini apa sih bedanya sama Dewa? Mereka ini 4 band ini nggak punya pemain keyboard gitu loh. Mereka nggak punya Ahmad Dhani. ya sebenarnya itu nanti. Yang minimal mereka nggak punya pemain keyboard. Jadi musiknya tidak sekaya Dewa 19. Dewa 19 itu ada pemain keyboardnya gitu. Itu yang membuat agak beda. Agak ya apa ya, beda lah gitu. Oke, kita dengerin deh Kancah Muda Jogja, Selimut Hati dengan sentuhan. Ini Selimut Hati produce by Ahmad Dhani. Kalau yang kemarin enggak gitu kan. Produce by Andra Ramadan. Jadi kita lihat nih perbedaannya kayak apa gitu Kancah Muda Jogja. Kita dengerin ya. Yes, itu dia tadi Kancah Muda Jogja, Selimut Hati versinya Mas Ahmad Dhani. Beda sih Mas. Kalau Mas Ahmad Dhani bilang ini ada sentuhan hip hopnya nih. Iya, karena Andra memang hip hopnya kurang, jiwa hip hopnya kurang. Itu harus diakui. Rata-rata pemain gitar pasti nggak punya jiwa hip hop, jarang ya. Jarang ya. Di dunia pun juga seperti itu. Memang nggak tahu kenapa tuh pemain gitar kayak jauh sama hip hop gitu. Karena pemain keyboard memang dekat sama hip hop. Keyboard, drum gitu. Ya. Jadi ya itu cara memandang aja. Kalau Andra kan waktu itu produksinya dia mungkin cara memandangnya kan pop rock gitu. Kalau saya cara memandangnya ini bisa dibuat hip hop di lagu ini. Bahkan rock pun bisa rock hip hop gitu ya. Oh iya dong. Karena kan yang paling terkenal kan Limp Bizkit kan hip hop tuh, hip metal kan. Hip metal gitu. Ya. Tapi ini Mas mau ada berapa lagu sih sebenarnya yang bakal di recycle gini? Rencananya Mas Dhani nih? Rencananya sih banyak. Namanya juga hobi. Jadi akhirnya ini bagian daripada hobi aja gitu. Daripada bikin kayak gini bagian daripada hobi. Tapi nanti akhirnya yang lain belakangan gitu ya? Ya, yang lain belakangan. Dan ini yang kemarin udah selesai, ini apakah 5 ini atau memang masih ada lagi? Masih ada terus. Masih ada terus ya? Masih ada terus. Tapi ini jadi yang gini, sebenarnya ini sebuah target untuk tahun 2022. Oke. 2022 itu Dewa 19 itu 30 tahun berkarir di dunia musik. Luar biasa. Gitu. Jadi ini kita mau rencanain mau bereskan semua ini. Jadi kita mau selesai di 2022. Maksudnya selesai? Selesai gimana nih? Bikin master baru.
Oh. Baru. Beberapa ya, nggak semuanya ya, beberapa gitu. Yang kita udah selesai kan bikin Pendawa 5 sama Ari Lasso kan udah bikin lagi tuh. Benar. Karena terus terang datanya yang dulu tuh nggak selengkap yang sekarang, karena sekarang kan take lagi kan. Gitu. Termasuk terbaik juga. Saya rasa perusahaan rekaman kita dulu Aquarius juga datanya kurang lengkap. Jadi akhirnya semua lagu-lagu yang memang pernah dijadikan karya itu akan dibuat ulang gitu sama. Di archive lagi. Oke. Di archive lagi gitu. Termasuk ada nggak beberapa lagu mungkin yang belum sempat dirilis? Enggak. Jadi semua yang udah dirilis itu Mas? Ada lagu yang diciptakan di zaman-zaman tahun 94. Itu akan kita nyanyikan sama Ari Lasso. Itu tahun 2022 rencananya. Oke. Itu kemarin udah sempat rilis waktu itu Mas? Belum. Tapi pernah didengar-dengerin ya waktu itu ya. Beberapa lagu zaman antara album 1 album 2 itu kita punya beberapa ada 2 lagu ballad yang waktu itu lagu ballad. Belum jadi liriknya. Terus yang kemarin tuh udah jadi liriknya, judulnya Tangis Terakhir. Aku udah ngomong sama Ari Lasso dan kita setuju untuk ditayangkan di tahun 2022. Pas momennya 30 tahun. Bulan apa itu Mas? Mungkin Januari. Ya, bentar lagi ya. Bentar lagi kita tungguin nih kan Camuda Jogja. Jadi ini sebenarnya banyak yang bilang kan katanya part timer musician, tapi kok kayaknya sibuk banget gitu. Ya kan sibuk karena ini menjelang 30 tahun gitu loh. Ini menjelang 30 tahun. Mungkin 10 tahun lagi menjelang 40 tahun lagi menjelang 40 tahun gitu. Ada lagi yang bakal spesial gitu. Gitu. Oke. Menurut saya ya patut dirayakan lah 30 tahun gitu kan, 30 tahun berkarya di musik kan. Betul, perjalanan yang nggak singkat tapi juga jadi pekerjaan yang sangat hektik karena sekarang untuk menuju itu udah tinggal berapa bulan lagi kan gitu kan. Tinggal 6 bulan lagi dan kayaknya PR-nya masih banyak ya Mas ya. Iya, tapi kita rajin kok. Ibarat anak sekolah kita rajin gitu. Jadi insya Allah di 2022 apa yang kita ini kan cita-citakan, apa yang kita akan jadwalkan itu insya Allah akan terlaksana. Mudah-mudahan misalnya udah tidak pandemi misalnya ya, kita mungkin akan bikin konser 30 tahun Dewa 19 berkarir di musik ya. Mungkin itu mudah-mudahan tidak ada pandemi sehingga itu bisa terlaksana gitu. Oke, mudah-mudahan amin. Makanya kenapa Ahmad Dhani sekarang sibuk di musik ya. Ya karena itu tadi karena gini road to 30 tahun berkarir di dunia musik. Pasti harus ada sesuatu dong ya kan. Ya maka dari itu tunggu aja kejutan-kejutan dari Dewa 19. Oke. Dewa 19 Corporation. Nggak mau kalah sama Kla Project. Lakrop. Oke, dan itu nanti di start dari bulan Januari 2022. Itu yang 22 tahunnya ya. Tapi kalau yang sekarang itu udah mulai start kayak misalnya kita bikin konser bersama Pamungkas itu salah satu roadnya. Road to kesana. Road to 30 tahun. Gitu. Oke. Nanti bulan Juni ini tanggal 30 Juni kita syuting bersama Yura Yunita, Danila Riyadi bersama Vina Purnata. Kolaps gitu. Tapi Mas, kalau misalnya Mas Dhani sendiri ngelihat ya, kalau Mas Dhani udah 30 tahun nih di dunia musik gitu. Sekarang yang banyak naik daun dan lain-lain kebanyakan adalah solois gitu. Band kayaknya jarang yang akhirnya bisa immortal istilahnya ya, bisa se-legend dulu gitu. Itu kenapa sih Mas Dan? Menurut saya tuh mungkin karena ada pengaruh daripada gadget. Kan gadget itu, smartphone itu membuat orang lebih semakin individualistik kan. Mungkin itu gadget, smartphone membuat orang lebih individualistik sehingga membuat musik pun juga akhirnya lebih ke individual dibandingkan dulu sebelum ada gadget gitu. Karena akhirnya bisa berkarya sendiri di kamar dan lain-lain gitu. Terus mungkin ya orangnya tambah pelit aja gitu.
Kalau band kan bagi-bagi duitnya. Tapi dulu fenomena apa namanya studio rekaman band nggak kayak dulu ya Mas. Kalau dulu kayaknya studio rekaman tuh di mana-mana. Anak SMP juga, yo ngeband gitu kan ke studio band. Sekarang ya zamannya udah berubah memang, nggak bisa di ini ya, zamannya memang udah berubah. Tapi kalau misalnya Mas Denny melihat masih ada nggak sih kemungkinan bakal muncul lagi band-band yang mungkin aja. Pasti akan selalu ada gitu ya. Pasti akan selalu ada. Mungkin sekarang lagi decline, nanti mungkin ada lagi lah. Oke. Dan Mas Denny boleh dong kasih pesan, kasih harapan buat teman-teman musisi yang ada di Yogyakarta. Ya, saya rasa Yogyakarta sudah membuktikan banyak lahir musisi-musisi bagus ya dari kota Yogyakarta setelah Dewa 19. Ya saya rasa itu akan terus bergulir. Betul. Akan terus bergulir, semoga ya gitu kan, kayak dari Surabaya dulu ada Dewa, terus tiba-tiba ada Padi, terus ada Astrid, terus ada Maya Estianti. Nggak tahu ada siapa lagi dari Surabaya itu, belum tahu. Saya rasa sih ya itu akan membuat apa ya, semangat lah bahwa di Jogja juga pernah ada musisi seperti Ceylon Seven yang melegenda terkenal gitu. Dan sebenarnya skena indie di Jogja juga masih cukup bagus ya Mas ya. Sebenarnya kalau di sini cukup bagus gitu. Kalau saya musik indie itu saya kurang paham. Karena saya Indo. Indonesia. Tapi ini kita udah hampir sejam nih Kanca Muda ngobrol-ngobrol sama Mas Dhani, nggak kerasa. Tapi ini banyak banget yang masuk, nggak enak kalau nggak dibacain nih Mas. Kita bacain ya beberapa pertanyaan biar juga nggak kecewa nih. Ada beberapa dari IG. Ada Yahya Isman. Mas, ceritain dong Mas, pengaruh The Beatles dalam musik Dewa itu seberapa besar gitu? Pengaruh Beatles di Dewa itu baru ada di tahun 2000-an ke atas. Terutama di album Cintalah Cinta. Sebelumnya nggak ada. Kenapa waktu itu Mas di tahun 2000? Apa yang terjadi waktu itu? Ya dulu saya nggak seneng Beatles karena Queen, saya udah keduluan suka Queen kan. Jadi Beatles nggak ngulik. Setelah ngulik Beatles akhirnya ada pengaruh Beatles lah gitu. Oh, jadi ada sukanya di situ ya? Gitu. Cuman nggak banyak, emang nggak banyak. Begitupun juga porsinya Queen juga sebenarnya nggak banyak di Dewa itu. Ada beberapa lagu yang memang kita sengaja kayak Queen gitu ya aransemennya, tapi nggak banyak. Mungkin cuma 2-3 lagu aja, nggak banyak. Gitu. Apalagi Beatles gitu. Apalagi Beatles. Tetap akhirnya. Tapi semangat Beatles itu kita mendapatkannya gitu ya. Semangat Beatles itu kan nggak hanya musiknya, nggak hanya chordnya, tapi semangatnya. Betul. Kayak misalnya John Lennon itu salah satu musisi idola saya dalam bersikap gitu ya. Mungkin dalam membuat lirik itu nggak bisa kelihatan memang gitu. Akhirnya dari idealismenya itu ya Mas ya. Iya. Jadi berpengaruhnya di situ. Meskipun Dewa itu nggak musiknya tidak banyak terpengaruh di Beatles, tapi kalau dibilang John Lennonnya Indonesia ya Ahmad Dhani lah. Siapa lagi? Boleh lah beliau berkata demikian lah ya. Musiknya memang nggak terpengaruh musiknya, tapi kalau boleh ditanya siapa John Lennon Indonesia ya Ahmad Dhani. Sudah selesai, titik. Nggak usah pakai koma. No argue, ya kan? Tapi ini banyak yang kaitannya sama itu nih Mas. Jadi ada yang ngomong gini Mas, buku apa sih yang dibaca sama Mas Dhani supaya bisa seperti Mas Dhani sekarang? Ini ada nih. Sebenarnya banyak pelajaran-pelajaran dasar filsafat itu cukup banyak bisa dibaca ya. Pelajaran dasar filsafat banyak sekali, buku-buku filsafat yang bisa mempengaruhi cara berpikir aja gitu. Oke. Ya itulah dasar-dasar ilmu filsafat aja lah. Jadi, ini buat jawaban kamu ya, Astri ya. Katanya suka buku apa aja Om Dhani katanya gitu. Terus dan ini ada salam dari Mas Sony, dari Valentino Jeronimo, dari Mas Sony, suaminya Mas, suaminya Mbak Vika. Katanya lagumu apik tenan Mas, melankolis katanya. Terus ada juga dari Bimo, Mas Dhani kok hari ini nggak pakai peci sih Mas? Iya, lu ketinggalan di musola. Udah diwakafin aja tuh Mas. Ada Laras juga nih, Mas Dhani tanya nih, kok judul lagunya suka ada tokoh-tokoh Ramayana? Apa sih yang menginspirasi
sebenarnya nggak ada yang menginspirasi. Dulu itu waktu saya umur 20-an itu nggak tahu kenapa saya merasa kita harus menjadikan Jawa itu sebagai apa ya, sebagai tempat atau sebagai filsafat, falsafah atau sebagai sesuatu yang pelajaran hidup perlu perlu di uri-uri kalau bahasa Jawanya ya. Iya. Perlu digali lebih dalam. Makanya saya punya video klip pakai baju Jawa tahun 98. Umur saya 26 tahun waktu itu. Jadi ketika sekarang orang banyak berbicara tentang budaya nasional, ya Dewa 19 dan saya tahun 90-an udah melakukan itu. Gitu. Jadi agak sulit menganggap saya, Dhani Ahmad dan Dewa 19 itu tidak dianggap meninggalkan budaya Jawa karena sudah dari awal kita udah duluan gitu. Udah ada buktinya nih kalau mau dilihat jejaknya. Mau dilihat rekam jejak digitalnya ada gitu. Ada semua gitu. Udah ada, dan ini terkait dengan pertanyaan berikutnya Mas dari Anton Suyono. Mas kan suka tuh sama budaya Jawa. Nggak nyoba collab dengan Mbah Sujiwo Tejo Pak D gitu. Oh, bisa jadi. Bisa jadi kepikiran nggak Mas? Iya. Kepikiran saya. Kita tunggu ya Mas ya. Iya, kepikiran. Keren. BTW mantu ya Sujiwo Tejo. Oh iya. Hari apa ya? Minggu. Dapat undangannya nggak Mas? Dapat. Nah, datang tuh nanti. Kita datang ya. Nanti mudah-mudahan bisa terwujud nih ya, Mas Anton Suyono ya. Ini Mas Anton nih. Saya sama Mbah Tejo ya satu aliran lah. Aliran apa Mas? Aliran sesat. Terima kasih banyak Mas Dhani. Nggak kerasa udah sejam kita ngobrol-ngobrol. Udah banyak hal yang kita obrolin. Thank you banget sekali lagi. Terima kasih sudah mau main ke Jeronimo FM. Mengucapkan ulang tahun buat Jeronimo FM. Sekali lagi dong Mas, ucapannya buat Jeronimo, buat Kanca Muda yang ada di rumah. Selamat ulang tahun kepada Jeronimo FM. Semoga Kanca Muda selalu tetap setia kepada Jeronimo FM sebagaimana Dewa 19 setia kepada Jeronimo FM. Oke, love Jogja and you. Terima kasih Kanca Muda, terima kasih Mas Dhani. Bye bye.